Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Pak Anggoro ajar. Pagi ini Pak Anggoro akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang sudah Pak Anggoro share pada minggu kemarin supaya anak-anak lebih jelas dalam memahaminya. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, subbab nilai semangat pendiri negara. Kita akan membahas kemarin materi yang sudah Pak Anggoro share, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pendapat dari nilai semangat dari para pendiri negara. Ini adalah materi yang sudah Pak Anggoro share. Pak Anggoro coba jelaskan. Ini paragraf pertama sudah Pak Anggoro jelaskan minggu kemarin. Paragraf 2 juga sudah. Kita langsung ke semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan, yaitu disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesehatan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau national state. Nasionalisme memiliki dua jenis, yaitu ada nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 18 supaya lebih mudah memahaminya. Nasionalisme dalam arti sempit merupakan rasa cinta yang sangat tinggi dan berlebihan kepada negaranya, sehingga memandang bahwa negara lain adalah rendah. Contoh negara yang menerapkan nasionalisme sempit ini adalah Chauvinisme, atau yang disebut dengan Chauvinisme ini adalah zamannya Hitler. Jadi pada waktu itu para tentara itu sangat menurut sekali dengan apa yang dikatakan Hitler. Bagikan perkataan yang dikatakan oleh Hitler adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan sangat jelas, dan kalau tidak dilaksanakan maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu adalah penerapan nasionalisme yang negatif, yaitu penerapan nasionalisme dalam arti sempit atau yang lebih enak dikenal dengan istilah Chauvinisme. Apakah pernah terjadi di Indonesia? Sampai saat ini belum pernah terjadi, tapi hampir pernah terjadi pada zamannya Orde Baru, yaitu pada zamannya Soeharto. Presiden Soeharto pada waktu itu menerapkan Pancasila, diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, tapi sebagai kedok. Tapi untungnya segera berakhir pada waktu itu. Sedangkan nasionalisme yang kedua, yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu rasa cinta yang sangat tinggi kepada negaranya tanpa memandang rendah negara lain. Nasionalisme dalam arti luas disebut juga sebagai nasionalisme positif. Inilah yang diharapkan para pendiri negara, anak-anak, termasuk Pak Anggoro, serta masyarakat luas dari negara Indonesia, warga negara Indonesia, memiliki nasionalisme yang luas ini. Nasionalisme yang luas atau nasionalisme yang positif ini. Begitu. Nah, artinya apa? Kita itu mempunyai rasa nasionalisme yang positif ini adalah contohnya ketika kita berkunjung ke luar negeri, kita melihat suatu pertunjukan dari negara lain dan kita menganggap itu adalah sebuah prestasi dari negara lain itu, dan kita tidak merendahkan. Itu termasuk rasa nasionalisme yang positif, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan kekayaan negara kita dengan kekayaan negara lain, budaya kita dengan budaya negara lain. Itu adalah salah satu kita sebagai bangsa negara memiliki nasionalisme yang positif atau dalam arti luas ini. Selanjutnya adalah patriotisme. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Ini menurut Daryono. Jadi apa adanya semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh para pahlawan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tidak akan terjadi. Oleh karena itu, rasa nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan penyelenggaraan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia.
Nah, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut jiwa dan semangat 45. Nah, ini adalah adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya. Ya, sebelum membahas ini, saya membahas patriotisme terlebih dahulu. Apa itu patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yaitu seseorang yang mencintai tanah air. Di buku paket halaman 18 bagian bawah itu sudah ada. Nah, hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya. Pro patria dan primus patrialis. Pro patria artinya cinta tanah air, sedangkan primus patrialis mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi ini membacanya digabung. Pro patria dan primus patrialis. Cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi anak-anak, contoh mendahulukan kepentingan tanah air adalah kemarin pada waktu 17 Agustus 1945 kita tidak bisa melakukan upacara bendera di lapangan dan pemerintah menginstruksikan supaya semua warga negara berhenti sejenak melakukan aktivitasnya selama 3 menit supaya berdiri tegak, menghormati, mengeningkan cipta, menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Contoh itu mendahulukan kepentingan tanah air itu seperti itu. Nah, anak-anak kemarin juga Pak Anggoro kasih tugas kan supaya atau dari beberapa mapel juga memberikan tugas itu sebagai bentuk ini pro patria dan primus patrialis ini sama saja. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi kesetiakawanan, solidaritas itu sangat penting. Toleransi atau tenggang rasa. Anak-anak kalau melihat berita pada beberapa akhir pekan ini banyak sekali sikap toleransi yang mulai luntur. Ya, terutama ketika seseorang beribadah ada pembangunan gereja yang terhalang, ada yang tidak setuju, ada pembangunan masjid yang tertunda dan masih banyak lainnya. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Ini nih, anak-anak biasanya kalau disuruh orang tua, ya dipanggil, tolong belikan gula pasir di warung. Uang kembaliannya berapa, Bu? Ya, nah, itu salah satu pamrih, artinya meminta upah dari apa yang diperintahkan. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Artinya tidak mengandung balas dendam. Jadi anak-anak ketika kita disakiti tidak mengandung balas dendam. Artinya apa? Kita pernah dijajah oleh Belanda. Dengan kebesaran jiwa, apakah kita sampai saat ini harus balas dendam terhadap Belanda, kita menyerang balik? Oh tidak, bukan seperti itu cara yang diajarkan oleh Indonesia atau yang diajarkan oleh Pancasila. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah ini contoh ya. Kita langsung saja. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki komitmen pribadi sebagai berikut. Ya, anak-anak buka halaman 21. Di situ ada A, B, C, D, E. Nah, ini Pak Anggoro jelaskan. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Artinya apa? Mereka kalau tidak memandang ini, tidak memandang persatuan, kesatuan dan nasionalisme ini, mereka akan bercerai-berai dalam merumuskan dasar negara pada waktu itu. Karena banyak sekali dari pendapat-pendapat para ahli yang sangat berbeda jauh. Nah, kalau mereka tidak memiliki semangat persatuan serta nasionalisme, tidak mungkin mereka akan bisa bersatu merumuskan sebuah dasar negara. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
Nah, mereka merasa bahwa bangsa Indonesia adalah tanah air mereka. Jadi buat apa? Buat apa mereka mengutamakan kepentingan pribadi? Tidak mungkin. Selalu bersemangat dalam berjuang. Ya, anak-anak, kita harus meneladani sikap-sikap para pahlawan dalam berjuang. Contoh beberapa pahlawan yang sangat luar biasa. Ada Pangeran Diponegoro. Dia salah satu pahlawan di Jawa Tengah yang melakukan pertempuran selama 5 tahun dan akhirnya dia juga meninggal dunia, tertangkap. Terus Kapitan Patimura. Dan terakhir ada yang sangat terkenal dengan Perang Puputan, yaitu dari Gusti Ngurah Rai. Yaitu Perang Puputan adalah perang habis-habisan. Sampai raga ini tidak ada atau nyawa ini tidak tergabung dalam raga ini lagi. Itu contoh. Nah, apa yang harus dimiliki anak-anak dalam sekarang? Ya harus semangat belajar. Semangat belajar, saya harus bisa. Saya besok mau jadi apa? Itu harus diterapkan dalam diri kalian. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Ya, cita-cita bangsa tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tampilkan. Nah, ini anak-anak, poin keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anak perlu tahu, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah ada cita-cita dan tujuan negara. Kalau cita-cita negara itu terdapat di alinea 2, yaitu berbunyi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan negara tercantum di alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pedoman abadi, keadilan sosial, dan sampai terakhir itu. Itu adalah tujuan dari negara. Terus yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi. Jadi para tokoh-tokoh dari dulu yang merumuskan Pancasila ini adalah bukan hanya pribadi lagi, mereka mengorbankan rumah, peristiwa Bandung Lautan Api, mengorbankan segalanya pokoknya untuk bahwa negara Indonesia harus merdeka, seperti itu. Kehidupan di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini, mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini anak-anak harus segera merubah ini. Contoh, gaya berpakaian, gaya memakai celana ketat, ya, ketat, terus di atas lutut. Nah, itu kan seksi sekali. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak, bahwa itu adalah dari nilai-nilai luar. Ya, sampai ada beberapa yang viral itu di Twitter. Ya, kalau anak-anak tahu itu sebagai pembelajaran tentang artis yang sedang melakukan siaran langsung di Instagramnya dengan cowoknya, itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan karena mereka bukan pasangan suami istri. Nah, itu sebagai gambaran bahwa anak-anak itu harus mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Adapun cara untuk menanamkan dan rasa kebangsaan dan komitmen yang tinggi pada generasi muda, yaitu bermula pada penanaman nilai budaya di lingkungan keluarga. Nilai budaya yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya bertujuan menentukan tingkah lakunya di masyarakat. Jadi ibu itu adalah ibu adalah pendidikan pertama di dalam keluarga, sangat betul sekali. Dengan penanaman norma yang sesuai dengan Pancasila, maka diharapkan generasi muda akan memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab. Anak-anak, Pak Anggoro harapkan bahwa memiliki sikap yang bagus. Makanya Pak Anggoro, mohon maaf kalau ada WA yang tiba-tiba WA dengan bahasa yang tidak sopan, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kelas, maka akan Pak Anggoro ingatkan dengan cara-cara Pak Anggoro. Baik anak-anak, yang terakhir adalah bahwasanya kita adalah Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia sudah final. Apa artinya final? Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional
atau bahasa mudahnya itu konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Ingat, tidak ada ideologi yang boleh menggantikan Pancasila. Pancasila sudah final. Mau ideologi secara Islam, ideologi secara Kristen, Buddha, Hindu, tidak boleh. Pancasila sudah menaungi semuanya itu. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Anggoro. Selesai materi bab 1. Selamat belajar menempuh persiapan ulangan harian 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan penilaian harian terpadu. Pelajari dari semua yang Pak Anggoro sudah jelaskan. Kalau ada pertanyaan mengenai bab 1, silakan bisa langsung menuliskan di kolom komentar pribadi. Nanti Pak Anggoro akan jelaskan di kolom komentar pribadi masing-masing. Anak-anak, setelah ini, anak-anak silakan mengisi daftar hadir di Google Classroom. Akan saya share materi atau presensi kehadiran anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dari Pak Anggoro, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.